Di saat dolar masih dominan, dedolarisasi mulai bergerak. Kejatuhan mata uang dolar Amerika telah menjadi diskusi selama beberapa tahun belakangan. Tetapi dolar tetap dominan karena sebagian besar transaksi dan perdagangan komoditas diselesaikan dan dipatok dalam mata uang dolar Amerika. Selain itu, status reserve currency dolar AS menjadikannya aset yang masih sangat dibutuhkan. Namun, aksi dedolarisasi semakin marak belakangan. Faktanya, dolar sebagai persentase reserve currency telah turun dari 70% menjadi 60% selama 20 tahun terakhir. Karena kemajuan teknologi dan globalisasi membuat mata uang lain jadi lebih mudah digunakan. Bangkitnya China sebagai mitra dagang yang dominan bagi banyak negara telah mendorong kebutuhan akan aset berdenominasi renminbi. Sebagian bank sentral juga ingin mendiversifikasi portofolio cadangan mata uang mereka. Metode lain bentuk sanksi AS kepada Rusia termasuk membatasi kemampuan Moskow untuk mengakses cadangan dolarnya yang disimpan di luar wilayah Rusia. Sampai saat ini, Rusia menganggap cadangan dolar yang dikumpulkan Bank Sentral Rusia selama bertahun-tahun melalui ekspor energi akan dapat melindunginya. Namun, ternyata itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, banyak negara pemegang cadangan dolar besar lainnya mulai berpikir apakah mereka dapat dikenai sanksi serupa di masa mendatang. Pergeseran paling cepat kemungkinan besar akan terlihat pada tagihan arus perdagangan. Menyusul pengucilan Rusia, Moskow mulai menagih hasil ekspornya dalam rubel, dan Arab Saudi mengizinkan China membayar minyak dengan mata uang mereka sendiri, renminbi. Negara-negara lain telah melakukan langkah serupa. Pada November tahun 2022, Brasil dan Argentina sepakat untuk membentuk sistem pembayaran bilateral dalam mata uang lokal untuk jual beli energi listrik. Dengan demikian, potensi biaya ekonomi dari pergeseran ini juga bisa jadi pemicu dalam konteks kehancuran tatanan keuangan dunia ala Barat. Kesenjangan antara ekonomi AS dan negara lainnya kian menyempit, memungkinkan negara-negara lain memiliki peran sendiri dalam arsitektur keuangan global. Mereka merasa harus memiliki kemerdekaan atas kepentingan mereka tanpa dihantui sanksi. Ini juga untuk mengurangi risiko di masa depan dengan memastikan bahwa negara lain tidak dapat menggunakan sistem keuangan untuk menghalangi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Terlepas dari sanksi Rusia atau penghapusannya dari SWIFT, tindakan ini kemungkinan mempercepat pemisahan jaringan keuangan global. Negara-negara seperti India dan China, serta Arab Saudi, kemungkinan besar akan mempercepat proses membangun arsitektur keuangan di antara mereka. Ini melampaui cara penyelesaian termasuk diplomasi keuangan dan proses peminjaman uang. Sementara China secara historis menjadi kreditor utama untuk pasar negara berkembang yang berusaha membangun infrastruktur. India meningkatkan pinjamannya sendiri untuk mendapatkan teman baru. Barangkali karena India mulai bersaing dengan China untuk mendapatkan pengaruh global. Untuk tahun 2023, pergeseran tren ini semakin cepat. Saat ini hubungan antara perdagangan dan geopolitik mengarah pada penyelarasan kemitraan. Pada awal 1990-an, negara petrodolar Arab Saudi mengekspor lebih dari 2 juta barel minyak per hari ke AS. Pada tahun 2003, jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 2,2 juta barel per hari. Namun, pada akhir tahun 2022, impor minyak AS dari Arab Saudi mencapai kurang dari 400.000 barel per hari. Di lain pihak, Arab Saudi saat ini mengekspor 1,6 hingga 1,9 juta barel per hari ke China, dan 900.000 barel per hari ke India. Sejalan dengan itu, arus perdagangan komoditas telah disetting ulang, yang juga menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri. Tidak mengherankan jika hubungan Amerika-Arab Saudi berada pada level terendah. Ikatan komersial antara kedua negara jadi rusak. Terlihat jelas bahwa arus perdagangan dapat mempengaruhi situasi geopolitik dan sebaliknya. Kedepan, saat menyelaraskan kembali kemitraan dan dunia hubungan multilateral meningkat, dapat diantisipasi oleh pergerakan barang dan jasa untuk melakukan reorientasi dalam bentuk barang. Rute perdagangan baru kemungkinan besar akan dibuka di tahun-tahun mendatang, yang dapat mengarahkan kembali arus barang. Mesir biasa membeli hampir 80% gandumnya dari Rusia dan Ukraina. Setelah perang, produk gandum sangat terganggu, menyebabkan potensi kekurangan pangan dan inflasi. Kita tahu sejarahnya bagaimana hal ini berjalan. Misalnya, pada waktu Arab Spring, serangkaian protes anti-pemerintah dimulai di Tunisia tetapi dengan cepat menyebar ke Mesir dan sebagian besar didorong oleh naiknya harga pangan. Oleh karena itu,
Mesir dengan cepat mendapatkan gandum dari India, pasar yang dulunya jarang disadap Mesir untuk produk pertanian. Menghadapi sanksi atas pasokan energi Rusia, negara-negara Eropa bergegas mencari pasar ekspor baru. Afrika adalah tujuan utama. Jerman dan Italia adalah salah satu yang paling bergantung pada gas alam Rusia, menyumbang lebih dari 40% impor sebelum perang. Menanggapi sanksi yang dikenakan, mereka secara agresif berusaha untuk mendiversifikasi pasokan energinya dengan beralih ke Amerika dan Aljazair. Namun, kesepakatan Italia dan Aljazair telah menimbulkan kekhawatiran baru akses Spanyol pada gas Aljazair. Kurangnya investasi selama bertahun-tahun mempersulit Aljazair untuk meningkatkan produksi dalam waktu singkat, sehingga membatasi jumlah gas yang dapat diekspor. Selain itu, Aljazair tidak dapat mengalihkan komitmen gasnya dari Spanyol ke Italia. Italia bertindak demi kepentingan pribadi, dan dalam prosesnya membuat hubungan sesama negara Eropa tegang. Ini menunjukkan kerentanan baru dalam aliansi regional, seperti Uni Eropa. Konsekuensi yang sama juga dalam pergerakan produk teknologi. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang hubungan China-Taiwan, membuat New Delhi secara aktif mendekati produsen semikonduktor untuk masuk ke India. Jika hal ini terwujud, kita akan dapat melihat peningkatan perdagangan produk teknologi antara India dengan pasar negara maju. Kedepannya, diantisipasi kemitraan perdagangan baru akan terbentuk. Globalisasi tidak mati, tetapi orientasi geografis globalisasi yang cenderung berubah. Pergeseran kebijakan industri. Pemerintah dan bisnis kemungkinan akan lebih fokus pada risiko konsentrasi dan strategi mitigasi. Tatanan dunia yang retak menimbulkan potensi konflik antar negara, dan bisnis memahami bahwa ada biaya yang signifikan yang harus dikeluarkan ketika operasi mereka terkonsentrasi di wilayah terdampak. Kelangsungan bisnis dapat dipertanyakan ketika beberapa lokasi mereka yang ditutup. Sektor teknologi memberikan dasar yang baik. Semikonduktor adalah teknologi penting ke depannya yang dibutuhkan berbagai produk, seperti mobil, komputer, elektronik konsumen, dan peralatan militer. Pabrikan semikonduktor terkemuka dunia sebagian besar berbasis di Taiwan, dengan fasilitas tambahan di Jepang dan Korea Selatan. Di luar semikonduktor, perakitan produk penting seperti ponsel terkonsentrasi di China. Pandemi menciptakan gangguan terhadap ketersediaan chip semikonduktor yang menunjukkan dampak ekonomi dari risiko terkonsentrasi. Pertimbangan sektor otomotif adalah bila lebih sedikit chip yang tersedia berarti lebih sedikit kendaraan diproduksi dan kekurangan kendaraan di pasar menyebabkan peningkatan inflasi harga mobil baru dan bekas, yang pada akhirnya berkontribusi pada inflasi secara keseluruhan. Lebih penting lagi, ketika China menjadi lebih agresif dalam menyikapi Taiwan, konsentrasi juga menghadirkan implikasi keamanan nasional. Jika produksi semikonduktor turun dalam waktu yang lama, kemajuan teknologi akan melambat, dan akan ada kekurangan chip untuk produk penting, seperti rudal dan sistem keamanan dunia maya. Akibatnya, kita akan melihat perusahaan mencari diversifikasi secara geografis, dan seringkali ini disertai dengan dukungan pemerintah. AS telah mengesahkan undang-undang, termasuk Undang-Undang CHIPS, untuk mendorong produksi di AS guna mengalihkan konsentrasi dari Taiwan. Dalam memutus rantai pasokan, juga akan muncul konsep friendshoring, di mana negara-negara berusaha membangun rantai pasokan di negara-negara yang bersahabat dengan mereka. Istilah menyokong teman bukanlah hal baru. Misalnya, pada tahun 1970-an dan 1980-an, kebijakan ekonomi AS mendorong investasi dan usaha yang lebih besar bagi produsen di Asia untuk membantu mendukung negara seperti Jepang secara ekonomi. Keterlibatan ini menimbulkan kekhawatiran AS akan munculnya pesaing masa depan, Jepang. Pada saat yang sama, AS juga membantu China berintegrasi ke dalam ekonomi global, yang menumbuhkan kekhawatiran bahwa Barat telah menciptakan ancaman keamanannya sendiri sebagai konsekuensinya. Pada intinya, friendshoring melibatkan perusahaan yang bergerak menuju pasar baru. Dalam hal manufaktur, negara-negara di Asia, seperti Indonesia, Vietnam, Bangladesh, dan India berada dalam posisi yang tepat untuk meraih keuntungan. Faktanya, India telah mengumumkan insentif terkait produksi senilai miliaran dolar AS selama 2 tahun ke depan yang telah mendorong investasi di sektor-sektor penting guna menghadirkan alternatif manufaktur yang layak.
Pada tahun depan, kita mungkin akan melihat perusahaan semakin bersiap untuk melindungi diri dari risiko konsentrasi dan dampak dari potensi titik stres, seperti perang. Mereka kemungkinan akan memindahkan produksi ke berbagai fasilitas di pasar baru. Hal ini dapat menaikkan biaya produksi, tetapi manfaat bersihnya mengurangi potensi risiko. Globalisasi tidak akan mati. Sebaliknya, itu akan pindah geografi, yang dapat menguntungkan beberapa pasar di Asia.